Oke, halo teman-teman YouTube. Seperti kita ketahui, rumah subsidi memang harganya terjangkau ya. Uang muka atau DP hanya 1% aja. Terus suku bunga KPR-nya hanya 5% flat. Nah, nasabah yang mengambil rumah subsidi harus mematuhi sejumlah hal agar KPR subsidi tidak dicabut ya subsidinya. Nah, seperti kita ketahui, di Primavera Residence dan di Harmony Primavera, minggu-minggu kemarin itu ada beberapa rumah yang pemeriksaan mendadak ya, ada sidak dari Bank BTN. Nah, sidaknya itu adalah macam-macam, biasanya sidak rumah dihuni atau tidak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rumah subsidi bisa dicabut ya subsidinya. Yang pertama adalah pemilik rumah tidak menghuni rumah subsidinya lebih dari 1 tahun. Jelas itu untuk peraturan untuk ngambil rumah subsidi itu adalah rumah huni ya, rumah ditempatin maksudnya gitu. Jadi selama 1 tahun pertama itu kemungkinan akan ada sering sidak dari pihak Bank BTN ataupun dari pihak Kementerian PUPR. Nah, dalam sidak pertama ini, jika kedapatan kalau rumahnya itu tidak dihuni, akan diberikan surat peringatan yang pertama ya. Nah, surat peringatan yang pertama ini akan dicek lagi selama 3 bulan ke depan masih kondisi atau keadaan yang sama, akan dikenakan lagi surat peringatan kedua. Dan sampai dengan peringatan ketiga di 3 bulan berikutnya lagi gitu. Kalau pemilik rumah beralasan pindah kerja mungkin masih bisa dimaklumi ya. Jadi subsidinya mungkin masih tetap aman gitu. Terus yang kedua, pemilik rumah subsidi melakukan renovasi besar-besaran. Nah, saat akad kredit kan kita sudah dijelaskan kalau renovasi itu bisa, tapi tidak boleh mengubah tapak depan dari rumah. Misalkan ini majuin dinding paling depan itu sampai ke bagian sini, jadi ngebobol ini dinding kamar gitu, itu tidak boleh diperbolehkan. Terus yang ketiga, pemilik rumah mengontrakkan atau menjual rumah subsidi. Nah, rumah subsidi adalah rumah wajib huni atau rumah tinggal gitu, tanpa alasan, jadi tidak boleh disewakan. Jika kedapatan nanti kalau rumah subsidinya disewakan, maka kemungkinan KPR subsidinya akan dicabut. Terus kita lanjut, yang keempat adalah pemilik rumah subsidi memiliki hunian lain. Nah, saat pengajuan pertama kita ngambil rumah subsidi kan ada syaratnya tuh, belum memiliki rumah gitu. Nah, jika di kemudian hari kedapatan ternyata pemilik memiliki rumah lain selain dari rumah subsidi ini, maka KPR dari subsidinya akan dicabut, akan diberlakukan komersil ya, yang bunganya di atas 5%, ngikutin suku bunga gitu, tidak flat. Jadi saya sendiri sih bukan untuk menakut-nakuti atau bukan mau tahu apa gitu buat teman-teman semua, karena saya tahu betul rasanya saat pengajuan rumah subsidi itu ribetnya seperti apa, ngumpulin uang mukanya seperti apa. Saya rasa kita saling mengingatkan aja kalau rumah subsidi itu harus dijaga dan dirawat gitu. Oke, buat teman-teman, yang pertama sih angsurannya jangan sampai macet. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video singkat hari ini. Semoga angsuran kita semuanya dilancarkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam rumah subsidi dan dadah.